harus sambil ngopi. Kenikmatan sempurna ngopi, harus sampai gak ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan. Lama saya nggak bikin konten. Kali ini kita akan membuat probiotik dari protein, yaitu susu dan sejenisnya. Tapi bahan yang kita buat kali ini dari minuman-minuman yang sudah kadaluarsa. Jadi kalau teman-teman ingin membuat pupuk yang sangat berguna bagi tanaman untuk pertumbuhan, pembungaan, habis itu untuk merangsang pembuahan di luar musim, atau pertumbuhan yang seperti stagnan, jadi tanaman yang sudah lama pancet, jadi tetap mau kuncupnya aja kok nggak kembang-kembang nih, kenapa ini? Itu ada sesuatu yang terganggu. Jadi untuk mengatasi semua itu, tanaman saya tidak pernah berbuah, kenapa? Oh, bunga saya kok nggak pernah berkembang. Jadi hal-hal semacam itu kadang-kadang sering dilontarkan kepada saya, kenapa lah? Ini kita buat cara mudah untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita membuat probiotik. Jadi di sini ada banyak teman-teman. Nah, ini sudah expired. Jadi kalau teman-teman punya barang-barang, oh ini ada susu nggak kepakai, oh ini minuman bekas susu anak saya, jangan dibuang. Jadi kita olah, karena protein itu sumber asam amino untuk tanaman. Jadi pertumbuhan, pembungaan, pembuahan apapun itu dasarnya dari asam amino. Jadi dari mana asam amino itu? Dari protein. Tapi protein tidak serta-merta bisa diserap langsung oleh tanaman. Jadi rantainya protein itu panjang. Jadi untuk memecah protein itu dibutuhkan enzim. Jadi enzim yang kita pakai di sini itu adalah dari nanas. Jadi sederhana, di dalam nanas itu ada semacam enzim namanya bromolin. Jadi bromolin itu dari nanas ini sifatnya adalah memecah rantai protein yang panjang. Jadi kalau rantai protein dalam kimia itu kalau terlalu panjang itu diserap tanaman tidak bisa serap. Jadi harus disederhanakan. Bagaimana menyederhanakan protein yang panjang agar bisa diserap oleh tanaman? Jadi salah satunya adalah menggunakan enzim bromolin yang ada dalam nanas. Jadi kalau punya susu nganggur kadaluarsa, kita buat pupuk aja. Nanti caranya ikuti saya bagaimana untuk mengolah barang-barang protein yang dibuang atau kadaluarsa. Atau kalau memang nggak punya kadaluarsa, bang, saya nggak punya kadaluarsa, gimana? Cari susu sapi, susu kambing itu lebih bagus, nggak masalah. Tapi syaratnya harus ada pemecah enzim bromolin, pemecah protein. Jadi percuma kalau kita langsung siramkan susu, kita fermentasi juga belum maksimal. Fermentasi rantainya juga belum putus. Fermentasi kan aja dirombak untuk dari mikroba sendiri aja, tapi tidak melibatkan enzim untuk merombak rantai protein menjadi sederhana, yaitu asam amino. Itu pokoknya dari pembuatan probiotik ini. Jadi mari kita ikuti bagaimana saja langkah-langkahnya. Jadi yang pertama biasanya saya gunakan, nih, siapkan wadah dulu. Ini kapasitas 5 liter. Langkah pertama, jadi kita punya beberapa jenis, ini banyak sekali. Dari sini juga, ini semuanya mengandung protein. Terus biasanya kita baca di sini kandungan apa aja. Di sini banyak nih,
Oh, kandungan-kandungan mineral. Oh, kalau teman-teman lihat di sini semuanya juga mengandung banyak mineral, protein, vitamin. Itu kan sangat bagus untuk tanaman. Tapi kalau kita kasih langsung, percuma, tanaman nggak bisa menggunakan. Sama kayak halnya kita disuruh makan, misalkan makan gabah. Jadi orang ini dikasih ini makanan gabah, nggak bisa. Caranya gimana? Ya harus dirubah dulu jadi nasi. Bagaimana cara merubah jadi nasi? Ya kita proses. Prosesnya seperti ini. Jadi coba nanti semuanya kita campur. Kalau teman-teman nggak ada barang-barang kadaluarsa, jadi bisa menggunakan susu sapi. Nanti susu sapi sama airnya ditambahi air kelapa. Tapi kita nggak gunakan itu. Kita sekarang coba ini semuanya kita masukkan jadi satu di dalam botol. Jadi semuanya kita masukkan, karena di dalam kandungan minuman-minuman ini terdapat banyak unsur vitamin, mineral, protein atau zat-zat yang sangat bagus untuk tanaman. Itu istilahnya kalau di tanaman unsur mikro. Tapi kalau di tubuh kita ya ini sama kayak tanaman, itu membutuhkan unsur mikro. Tubuh kita juga membutuhkan unsur, tapi unsurnya dalam bentuk vitamin, mineral gitu ya. Nah itu nanti bisa kita rubah jadi untuk tanaman-tanaman kita agar tersedia. Jadi insya Allah nanti bisa untuk pertumbuhan terhambat, kadang-kadang untuk pembuahan. Tanaman saya di sini semuanya berbunga di luar musim. Jadi kita coba, karena kita dulu mencoba beberapa hal seperti ini, kita dulu coba-coba. Jadi awalnya kan itu ternyata dari eksperimen itu kita temukan beberapa hal yang sangat mengagumkan. Jadi dasar pembentuk struktur adalah asam amino, struktur tanaman, manusia dan lain-lain itu. Nah, jadi untuk meregenerasi sel-sel tanaman harus ada unsur yaitu asam amino. Kayak perangsang buah, kayak pembuahan ada pernah tahu booster kelengkeng. Jadi booster kelengkeng itu aslinya juga cuman asam amino yang dijual hanya berapa mili, itu harganya mahal. Kalau botol kecil itu kalau nggak salah 30 sampai 50 ribu. Padahal kita kalau membuat sendiri sangat mudah. Ngapain kita beli mahal-mahal, toh efeknya nanti sama. Itu kan dagang ya. Kalau kita kan kita aplikasi ilmu buat teman-teman, kita sudah melakukan percobaan dan hasilnya sangat wow. Jadi itu nanti kapan-kapan kita akan lihat kebun saya. Jadi semuanya di sini tuh hasil eksperimen kita di sini. Ini untuk apa? Jadi nanti kita akan melihat kapan-kapan ya. Jadi ini, terus ini ada apa ini? Loh, perhenagen. Di sini kandungannya cukup banyak sekali. Mineral 13 mineral, vitamin, DHA, kalsium. Wow, antioksidan, mineral. Wah, ini kalau kita kasih tanaman apa enggak wow itu. Tapi bagaimana caranya kita mengubah hal tersebut? Selanjutnya kita akan membelah nanas ini
terus kita akan parut. Jadi nanti kita parut nanas, kita nanti masukkan jadi satu ke dalam campuran susu tadi. Lalu kita masukkan parutan nanas ke dalam botol. Oke teman-teman, setelah penuh kita tutup yang rapat, karena ini kita akan memproses secara anaerob. Artinya anaerob, bakteri yang bekerja di dalam itu harus tanpa udara, jadi harus tutup rapat. Ini kalau nanti terbuka terus, jadi bisa terkontaminasi. Jadi biasanya kalau nggak jadi itu nanti baunya busuk. Jadi baunya busuk itu sudah dipastikan nggak jadi buang. Jadi misalkan nanti kita aplikasi ini kan kita simpan minimal 2 minggu. 2 minggu itu mungkin bakteri sudah bekerja, jadi 2 minggu sudah bisa langsung digunakan. Tapi gunakan itu biasanya tergantung takaran. Kalau biasanya saya itu 1 gelas aqua itu yang 200 ml itu kalau kan skala persawahan atau ladang itu buat satu tangki kan 14 liter dan 20 liter. Jadi biasanya yang 20 liter apa, biasanya kan perbandingannya 200 banding 20 liter. 200 ml 20 liter air itu biasanya. Tapi untuk dosis, karena ini hormon, bukan pupuk, jadi tidak masalah, kita bisa mengondisikan sesuai takaran kita sendiri, karena tiap orang pasti beda-beda. Oh kok saya cocok yang ini, oh kok saya cocok yang dosis ini. Jadi silahkan. Jadi kita di sini juga trial, coba-coba. Misalkan nanti ada hasil yang terbaik, nanti teman-teman monggo komentar di kolom ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar, saya juga belajar, ada ilmu manfaat, kita sharing, jadi kita sama-sama tahu. Jadi oh ternyata ini yang bagus, oh ternyata ini efektif. Nah gitu aja. Nanti ada beberapa hal, masih banyak nanti teman-teman. Jadi saya punya rumus-rumus apa, jadi apapun itu nanti mungkin nanti kita share. Jadi untuk itu sementara, jadi kita tunggu ini 2 minggu, nanti aplikasinya kita akan coba bersama. Apakah ini jadi atau tidak, kita akan menunggu selama 2 minggu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar banyak, masih sedikit.